Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sebenar-benarnya dengan kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah di bulan Rajab 1447 Hijriah dan bertepatan dengan pekan yang terakhir di bulan Desember tahun 2025. Tentu ada fenomena yang itu berulang-ulang setiap tahunnya. Banyak manusia yang berpikir di mana dan bagaimana mereka mengakhiri tahun 2025 ini. Tidak terkecuali di dalamnya adalah umat Islam. Sudah memiliki rencana-rencana di mana mereka akan mengakhiri tahun Masehi ini. Padahal terkhusus bagi umat Islam itu bahwa yang harus diingat, yang harus disadari bahwa bagi umat Islam itu penanggalannya adalah Hijriyah, bukan Masehi atau Miladi. Ini yang perlu kita ingatkan, perlu kita sadari. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan di mana orang-orang merayakan tahun baru, pergantian tahun baru ini. Tentu kita mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukannya, bukan untuk mengerjakannya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair itu, araftu sarra la lisarri walakin litawakihi. Saya mengetahui keburukan, kejahatan itu bukan untuk melakukannya, tetapi saya mengetahui itu agar bisa menghindarinya. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka lama-lama dia akan terjatuh ke dalam keburukan tanpa dia sadari. Maka berangkat dari sini kita harus menyadari bahwa apa yang dirayakan oleh orang-orang dari pergantian tahun Masehi itu bukan bagian dari Islam, bukan dari bagian dari syariat Islam ini. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar rutinitas setiap tahunnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an
likulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat itu sudah kami tetapkan hari raya, perayaan yang mereka peringati. Mansaka. Jadi para ulama tafsir ketika menafsirkan mansaka itu dengan hari raya. Jadi setiap umat itu sudah kami tetapkan, sudah kami syariatkan. Maka prinsip seorang muslim itu adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hari raya bagi umat Islam khusus, yang itu kita peringati setiap tahunnya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada perayaan yang lain bagi umat Islam kecuali dua itu. Kecuali dua itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merayakan hari raya, maka itu dalam rangka ibadah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dengan umat-umat yang lain, ketika mereka berhari raya, ya dalam rangka mengagungkan agama mereka. Maka tadi kembali kepada prinsip sebagai seorang muslim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Prinsip yang harus ada dalam diri seorang muslim. Dan kita tidak mendukung, tidak berpartisipasi dalam perayaan hari raya agama yang lain. Jadi prinsip lakum dinukum waliyadin itu harus tertanam dalam hati kita. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah itu merayakan dua hari raya yang mereka rayakan, yang mereka agungkan. Yang itu bukan bagian dari Islam. Maka ketika itu Nabi SAW bertanya, karena penduduk Madinah waktu itu baru masuk Islam. Dakwah belum sampai kepada mereka. Maka Nabi bertanya, hari raya apa yang kalian rayakan ini? Maka penduduk Madinah mengatakan, ini adalah dua hari raya yang kami agungkan, yang kami besarkan, yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, yang merupakan peninggalan orang-orang Yahudi. Jadi sudah menjadi tradisi mereka. Maka ketika Rasul alaihi salatu wassalam datang mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam Islam itu tidak ada perayaan hari raya yang harus dibesarkan, yang harus diagungkan kecuali dua saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi disampaikan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita sebagai seorang muslim tidak mengenal perayaan hari raya kecuali tadi, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga dengan perayaan tahun baru Masehi. Dan itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari syariat Islam ini. Tapi banyak di antara kaum muslim yang juga ikut merayakannya padahal bukan bagian dari Islam.
Dan itu sudah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. La tattabi'anna sunanan man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an bidira'in. Jadi kalian akan mengikuti, akan mengekor kepada orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Siapa mereka? Al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu sudah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mungkin para sahabat dulu ya kaget. Kok bisa demikian? Dan apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam terbukti saat ini. Banyak di antara kaum muslimin justru mengikuti kebiasaan orang-orang di luar Islam. Nah, mungkin ada yang bertanya, kemudian apa yang bisa kita lakukan di malam tahun baru? Ini kan sudah dekat ini nih. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita lakukan sebaliknya. Kita membuat sepi lah, tidak usah diramaikan. Kita membuat sepi malam tahun baru itu. Kita tidak usah ikut berpartisipasi, kita tidak ikut serta. Kan pergantian tahun itu kan merupakan sunatullah. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi sudah merupakan sunatullah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasul alaihi salatu wasallam itu terlambat datang ke masjid untuk menjadi imam salat subuh. Maka Bilal mendatangi kediaman Rasul alaihi salatu wassalam. Maka beliau mendapati Rasul alaihi salatu wassalam menangis. Maka Bilal bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang menyebabkan Anda menangis ya Rasulullah? Kan Anda ini kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa yang lalu maupun yang akan datang. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, afala akuna abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang senantiasa bersyukur? Beliau mengatakan, laqad nazalat alayya ayatun, telah turun tadi malam satu ayat kepadaku. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang membacanya kemudian tidak mentadaburinya. Ayat itu adalah ayat yang tadi saya bacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, bergantinya Jumat ke Jumat berikutnya, bergantinya bulan ke bulan berikutnya, dan bergantinya tahun ke tahun berikutnya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ketika berganti tahun ke tahun berikutnya itu membuat kita sedih. Membuat kita sedih. Karena tidak ada satu zaman berganti ke zaman berikutnya kecuali zaman yang kita tinggalkan itu lebih buruk daripada zaman yang baru.
salah seorang tabi'in yang dia datang kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'in. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tabi'in ini datang kepada sahabat Anas bin Malik mengadukan kelakuan seorang pemimpin pada waktu itu, pemimpin yang zalim, yang banyak menzalimi kaum muslimin. Dia mengadu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan terhadap pemimpin yang seperti ini. Maka sahabat ini, sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Jadi bersabarlah kalian, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman yang telah kita tinggalkan. Maka demikian juga dengan bergantinya tahun. Jadi tahun yang baru itu lebih buruk daripada tahun yang baru saja kita tinggalkan. Ya mungkin dari segi peradaban dia makin maju. Mungkin bangunan lebih megah, peradaban, teknologi makin canggih. Tapi dalam bahasa syariat, dia lebih berbahaya. Karena orang-orang yang istiqomah dalam agama ini semakin sedikit. Orang-orang yang konsisten dalam agama ini makin sedikit. Banyak syiar-syiar Islam yang ditinggalkan. Sehingga itu membahayakan bagi kaum muslimin. Kalau dari sisi dua mungkin makin maju, teknologi makin canggih, tapi dalam bahasa syariat dia lebih berbahaya. Oleh karenanya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nantinya pergantian tahun membuat kita merasa takut, merasa khawatir terhadap agama kita. Yang itu membuat kita harus semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaannya makin banyak, makin besar. Ini hanya sebagai mengingatkan kita, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa dengan saling mengingatkan di antara kita itu akan memberikan manfaat. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melanjutkan pembahasan Kitabul Jami'. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang pertama, hadis tentang hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi dan seterusnya. Dan itu ada dalam bab al-adab, itu jumlahnya banyak hadis dalam bab adab itu. Dan kita sudah membahas hadis yang pertama, maka kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang sama yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wassalam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Ini hadis yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena hal yang demikian itu lebih patut bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Hadis ini adalah merupakan tips dari Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa ada banyak poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antara poin yang sangat penting yang disebutkan,
yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah yang pertama, bahwa dalam perkara dunia itu kita melihat orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia. Dan syariat tidak menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam perkara dunia. Tidak menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam perkara dunia. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam banyak riwayat yang disebutkan oleh Rasul SAW, kita disuruh untuk melihat orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Karena dengan melihat orang yang berada di bawah kita dalam perkara dunia itu akan membuat hati kita tenang, hati kita nyaman. Tidak ada timbul rasa hasad dalam hati kita. Salah seorang dai yang dulu kondang itu kan, Zainuddin MZ, mengatakan, alhamdulillah saya punya mobil. Tetangga hanya punya motor. Itu kan sering kita dengar dulu itu. Yang punya motor, alhamdulillah saya punya motor, tetangga hanya punya sepeda, kemana-mana mengayuh sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki mengatakan, alhamdulillah saya masih bisa jalan, tetangga sebelah nggak bisa jalan. Yang nggak bisa, alhamdulillah tetangga sebelah kemarin meninggal. Itu kalau seseorang itu melihat dalam urusan dunia ke bawah, itu akan timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sesengsara-sengsaranya saya, masih ada orang yang lebih sengsara dari saya. Itu dalam perkara dunia. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Disampaikan, diperingatkan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Ketika Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah penaklukan kota Mekkah itu kan, yang mana banyak negeri-negeri ditaklukkan, sehingga banyak negeri-negeri itu memberikan upeti, pajak itu kepada kaum muslimin agar tidak diganggu. Nah, ketika kembali, maka ketika itu sahabat-sahabat itu buru-buru ke masjid untuk sholat subuh, buru-buru, karena mereka mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW akan membagi-bagi harta gitu. Maka mereka berburu-buru ke masjid. Maka Rasulullah SAW ketika mengetahui itu memperingatkan kepada para sahabatnya, mal faqra ahsa alaikum. Bukan kefakiran, bukan kekurangan harta yang aku takutkan kepada kalian. Walakinni akhsha alaikum antum sata alaikumud dunya, tapi yang saya takutkan itu kalau kalian dibukakan, diberikan harta yang seluas-luasnya. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dunia itu diberikan kepada kalian sebanyak-banyaknya, sehingga kalian akan berlomba-lomba itu. Dan itu bisa menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi dengan harta itu kalian akan
berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan syariat Islam tidak menganjurkan kita untuk berlomba-lomba dalam hal dunia. Tidak menganjurkan untuk itu. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam ketika memandang dunia ini? Ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam berada di pasar. Di pasar. Dan para sahabat ada di sekelilingnya. Kemudian Rasulullah SAW mendapati seekor kambing. Kambing, anak kambing yang dia cacat, yang sudah menjadi bangkai itu. Yang sudah menjadi bangkai. Maka kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maukah kalian membeli bangkai anak kambing yang cacat ini dengan 1 dirham? Siapa di antara kalian yang mau membelilah? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai kambing yang cacat lagi, yang sudah menjadi bangkai lagi. Seandainya dia hidup pun tidak ada di antara kami yang mau membelinya, apalagi dia sudah menjadi bangkai. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, ya udah kalau begitu buat kalian sajalah, nggak usah dibeli. Buat kalian gratis lah gitu. Maka para sahabat, ya tidak ada yang mau di antara kami, nggak ada yang mau karena sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, fa wallahi la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Bahwa dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bangkai kambing ini bagi kalian. Jadi dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam tadi dalam hadis tadi, unduru ila man huwa asfala minkum. Janganlah kalian, lihatlah kalian orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia. Yang dengan itu akan timbul rasa syukurnya, tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita sekecil apapun. Tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan yang ada pada diri kita sekecil apapun. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kebalikannya. Kalau dalam masalah akhirat, kita disuruh melihat orang yang berada di atas kita. Kalau dalam masalah akhirat. Kalau dalam masalah dunia, kita disuruh untuk melihat orang yang ada di bawah kita. Kalau dalam masalah akhirat, kita disuruh untuk melihat orang yang berada di atas kita. Contoh misalnya, teman rajin sholat berjamaah di masjid. Rajin. Kok saya nggak bisa seperti dia? Saya sehat, dia juga sehat. Saya bisa berjalan, dia juga bisa berjalan. Kok dia bisa rajin, kok saya enggak? Maka saya harus bisa seperti dia. Harus bisa seperti dia. Yang bisa juga rajin seperti dia dalam salat berjamaah. Atau misalnya tetangga bisa bersedekah atau rajin puasa sunnah. Dia sehat, saya juga sehat. Dia mampu, saya juga mampu. Kok saya nggak bisa puasa sunnah? Jadi selalu melihat orang yang lebih baik dari diri kita dalam
hal akhirat, dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh. Dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam amal soleh. Contoh yang pernah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi persaingan dalam amal soleh, dalam kebaikan. Yang waktu itu Abu Bakar bersedekah dengan setengah hartanya. Abu Bakar bersedekah dengan seluruh hartanya. Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Sampai-sampai Umar mengatakan, saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Karena dalam setiap kebaikan itu Abu Bakar selalu menjadi pelopornya. Yang menjadi poinnya adalah perlombaan mereka dalam kebaikan, dalam amal soleh. Juga contoh yang lain, ketika orang-orang muhajirin, itu sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang tentu ketika mereka berada di Madinah enggak punya apa-apa, karena apa yang mereka punyai di Mekah itu mereka tinggalkan. Sehingga ketika sampai di Madinah, ya mereka enggak punya apa-apa. Dan mata pencaharian di Mekah dan Madinah waktu itu berbeda. Kalau orang Mekah itu kebanyakan berdagang, kalau penduduk Madinah itu bercocok tanam. Jadi enggak sesuai. Maka para penduduk muhajir ini yang berhijrah dari Mekah ke Madinah ini mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Proteslah dalam bahasa kita. Dan itu disebutkan dalam hadis. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya mereka memborong pahala kalau dalam bahasa kita. Semua pahala mereka borong, kebaikan mereka borong. Orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka salat, kami juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Sama-sama. Jadi mereka salat, kami juga salat, kami puasa, mereka juga puasa. Tapi satu yang membedakan, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak. Kami nggak bisa bersedekah. Jadi sahabat-sahabat yang fakir ini protes kepada Nabi. Kami nggak bisa bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang ada di Madinah. Maka berikan kami solusi agar kami bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Maka Rasul alaihi salatu wassalam, maukah kalian aku ajarkan amalan yang kalau kalian melakukannya, kalian akan bisa mengungguli mereka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, diajarkan kepada sahabat-sahabat yang fakir ini zikir setelah sholat. Zikir setelah salat yang kita lakukan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka sahabat-sahabat yang fakir ini gembira, bahagia. Maka ketika di hari berikutnya setelah salat, mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dari zikir itu. Yang ternyata orang-orang kaya ini melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang fakir ini. Melihat. Dan mereka melakukannya. Mereka juga melakukannya. Maka datang lagi orang-orang fakir ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah,
Mereka orang-orang kaya melakukan juga dengan apa yang kami lakukan dari zikir itu. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, kemana lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi poinnya adalah perlombaan mereka dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh. Saling berlomba-lomba. Contoh lagi misalnya, Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang kaya raya, seorang pedagang yang kaya raya. Banyak memiliki dagangan waktu itu, pada musim paceklik. Jadi pada musim paceklik banyak pedagang-pedagang itu datang kepada Utsman ini. Kepada Utsman ini. Yang tujuan mereka itu untuk membeli dagangan milik Utsman dengan harga yang tinggi. Ingin mereka beli, ingin mereka borong. Nanti mereka akan jual kepada masyarakat ya tentu dengan harga yang tinggi pula. Maka ditawar pedagang-pedagang ini. Tawar dengan harga yang tinggi. Maka kata Utsman, sudah ada yang mau membeli dagangan saya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kalian tawarkan. Maka kata para pedagang itu, kalau begitu saya tawar lebih tinggi lagi daripada apa yang mereka tawar. Kata Utsman, ada yang lebih tinggi lagi, menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang kalian tawarkan. Maka pedagangnya penasaran, siapa dia? Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, Allah telah membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu mensedekahkan semua dagangannya, apa yang dia miliki kepada para fakir miskin di zamannya. Inilah potret para sahabat itu, yang mana mereka berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dalam hal amal soleh, yang seharusnya kita meniru mereka. Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sahabat kita bisa rajin sholat sunnah rawatib, ya kita harus bisa seperti dia. Kalau sahabat kita bisa rutin sholat atau puasa sunnah, kita bisa meniru dia. Kalau tetangga kita bisa rajin ke masjid, kita bisa meniru dia. Jadi kalau dalam hal akhirat kita melihat orang yang berada di atas kita. Tapi kalau dalam hal dunia kita melihat orang yang berada di bawah kita. Dengan itu akan timbul rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang ada dalam diri kita kalau kita melihat dalam perkara dunia, melihat orang yang berada di bawah kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Poin yang sangat penting bagi diri kita bahwa untuk menggapai ketenangan hati, kenyamanan hati adalah dengan kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan hadis yang kedua dalam bab adab dalam kitab Bulughul Maram ini bisa memberikan faedah, bisa memberikan manfaat, bisa mencerahkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita dalam Jannatu al-Firdaus al-A'la sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.